Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Putri Kasari dari kelas Pendidikan Matematika 2022C dengan NIM 22030174033. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kita, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang jika dihubungkan dengan disiplin ilmu yang sedang kita pelajari saat ini. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Menurut John Devan Diskoten mengatakan bahwa bahasa Melayu memiliki kedudukan yang tinggi dan dianggap terhormat di antara bahasa-bahasa negara yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sangatlah dikenal dan dihormati pada saat itu. Sehingga pada tanggal 18 Oktober 1928, bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan telah diresmikan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan karena bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang melibatkan banyak masyarakat yang berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang dan juga identitas negara. Dan yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antara daerah dan budaya, sehingga bangsa Indonesia juga melambangkan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup. Selain berguna dalam bidang sosial, budaya, dan juga berbagai macam daerah, bahasa Indonesia juga memiliki peran dan fungsi dalam ilmu komunikasi, pengetahuan teknologi, dan juga dalam bidang agama. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi untuk menyatakan ide, pemikiran, gagasan, dan juga perasaan seseorang. Sehingga dalam bidang pendidikan, bahasa memiliki fungsi yaitu digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Sehingga perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi bahasa Indonesia yang disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya, sehingga terciptanya sebuah prestasi yang akan dihasilkan oleh peserta didik, di mana peserta didik dapat memahami pelajaran tersebut, sehingga peserta didik pun dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh dosennya juga ataupun guru tersebut. Sehingga pada zaman sekarang bahasa Indonesia perlu mengikuti zaman-zaman yang telah berkembang, yaitu pada zaman modern saat ini. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi antara masyarakat dalam berbagai macam daerah, akan tetapi